harap maklum. Mungkin kita langsung saja ke apa yang harus kita bahas. Mungkin untuk selanjutnya sambutan dari Ketua DPD Kalbar. Waktu diampaskan. Baik, terima kasih kepada saudara Indra Baradika sebagai sekretaris DPD Kalbar. Pada hari ini kami sangat menyambut baik dan antusias kepada Ketua Umum Baju Negeri Nusantara, khususnya saudara Krisyanto Yenoni yang telah bersedia hadir untuk memberikan masukan serta penyerahan SK kepada DPD Kalbar pada hari ini. Dan tidak lupa kami juga banyak terima kasih kepada Ketua Umum telah memberikan waktu untuk hadir di sini sehingga kita dapat berkumpul walaupun sedikit, dan banyaknya saudara-saudara yang hadir di sini itulah perwakilan bagi anggota-anggota yang ada di DPD Kalbar. Selanjutnya kami minta maaf kepada saudara Ketua Umum khususnya Krisyanto ini bahwa tempat di mana kita hadir juga beginilah keadaan kita, dan kemungkinan ini juga termasuk ala kadarnya, dan disinilah tempat pertemuan kita pada hari ini. Untuk agenda hari ini, bagi para saudara-saudari yang hadir, Barajuang Negeri Nusantara ini hadir memang untuk kita, dan saya ucapkan lagi dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, pada hari ini diharapkan pada saudara-saudari, sahabat-sahabat untuk antusias mengembangkan kembali ormas ini agar mudah dikenal oleh masyarakat, khususnya di daerah Kalimantan Barat. Mari kita berjuang bersama-sama mengenalkan organisasi ini agar semakin hari semakin berkembang dan semakin hari semakin dekat dengan masyarakat. Karena banyak yang telah terjadi dari kita, khususnya bagi bidang ormas-ormas yang lain, kita kurang bersinergi dengan pemerintah baik pusat, kabupaten, dan bahkan tingkat kecamatan. Di sini diharapkan untuk para anggota untuk tetap bersinergi menjaga NKRI ini agar menjadi pusat perhatian di seluruh dunia. Nah, kita sebagai ormas, anggota ormas, organisasi Barajuang Negeri Nusantara ini merapatkan kembali saudara-saudari kita yang terpecah belah dalam masa Pilpres dan masa Pileg kemarin. Kita rapatkan kembali, kita kuatkan kembali mereka agar mereka bisa bersatu untuk menjaga keutuhan negara ini. Nah, kemungkinan hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara para dekat. Kami berikan waktu kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan Ketua DPD Barajuang Negeri Nusantara Kalbar. Perlu kami sampaikan kepada Pak Ketua Umum bahwa yang hadir pada hari ini pada kegiatan ketua ini adalah tulis bidang ideologi dan politik, bidang kepemudaan dan olahraga serta keuangan. Jadi itu saja yang baru bisa kami kumpulkan pada hari ini. Mungkin rekan-rekan yang lain teman-teman yang tidak bisa hadir mungkin karena ada halangan ya ada tulisan peluk Nusantara terus lurus mengurangi rasa belok keba kekerabatan ada tulisan peluk Nusantara di foto terus. Kumpul pada hari ini untuk menyatukan visi dan misi kita untuk memajukan organisasi ini, dan ke depan organisasi ini akan menjadi organisasi yang baik, bisa menjadi
motivator bagi kita semua untuk bersinergi membangun bangsa. Nah, untuk selanjutnya kami mohon arahan petunjuk dari Pak Ketua Umum terkait dengan apa yang harus kita lakukan ke depan supaya organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan ADRT kita. Waktu yang tepat dan Terima kasih. Selamat siang. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, abang-abang, rekan-rekan. Pak Ketua, terima kasih sudah mengatur, mengkondisikan waktu dan tempat untuk kita kopdar di sini. Terima kasih untuk sambutannya. Sebelum kita lanjut ngobrol lebih rileks dan santai ya, sebelum kita ngobrol santai, saya ingin tanyakan satu hal untuk kita renungkan. Boleh dijawab, boleh tidak, tapi ini penting untuk perenungan kita bersama. Pertanyaannya sederhana. Bapak-bapak, abang-abang yang saya hormati, saya menghadirkan satu pilihan. Pilih di antara satu ya, saya dua pilihan, pilih di antara satu. Bapak-bapak, abang-abang mau membesarkan Ormas Pacu Negeri Nusantara, atau bapak-bapak lebih memilih FPI berkembang dan menguasai Kalimantan Barat? Boleh dijawab, boleh tidak, tapi ini coba kita renungkan. Memilih untuk membesarkan Ormas Pacu Negeri Nusantara di Kalimantan Barat, atau memilih FPI berkembang menguasai Kalimantan Barat? Kita tidak masalah dengan ormas berbasis agama, tidak. Kita tidak masalah. Ormas apapun bukan musuh kita, bukan tantangan buat kita, bukan ancaman buat kita. Yang jadi persoalannya adalah ormas yang selalu hadir dengan sentimen rasialisme. Ini yang jadi masalah kita bersama. Kita perlu berpikir panjang. Hidup ini tidak panjang, tapi kita punya anak cucu ada di masa depan. Kita perlu berpikir ke arah sana. Nah, kalau kita tidak hadir, kalau kita tidak maju, siapa yang bisa kita harapkan? Memang ada banyak orang yang nasionalis, tapi tidak banyak orang yang sadar berbangsa. Ini yang perlu kita catat dan kita renungkan bersama. Ada banyak orang yang kelihatan kok diam aja melihat situasi kondisi bangsa kita. Bukan mereka itu tidak nasionalis, mereka nasionalis, hanya tidak sadar berbangsa. Seperti itu. Banyak orang sadar bahwa merupakan warga negara Republik Indonesia, tetapi tidak merasa memiliki dan bertanggung jawab atas bangsa ini. Nah, oleh sebab itu kita hadir seperti itu. Jangan kita menganggap enteng, jangan kita menganggap remeh dengan keberadaan FPI, HTI yang meskipun secara formalitas sudah dibubarkan oleh pemerintah, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka masih ada, ideologinya masih ada, pergerakannya masih ada. Sekali lagi, kita tidak masalah dengan ormas berbasis agama, ormas apapun itu kita tidak masalah.
Tapi kalau ormas yang kemunculannya, kehadirannya selalu membawa sentimen rasialisme, selalu membawa sentimen suku, ras, dan agama, ini masalah kita. Nah, oleh karena itulah Bajul Negeri Nusantara ini hadir. Meskipun kita hadir, terbuka saja kita mengawali dan mendirikan ormas yang basis nasional ini dengan tidak memiliki apa-apa. Kita mendirikan ormas ini sama sekali tidak didanai oleh siapapun. Puji Tuhan, waktu mendaftar ormas ini yang diperkirakan biaya pendaftarannya itu 30 juta, tapi kita bisa mendaftar di Menkumham dengan biaya kurang dari 10 juta. Ini luar biasa. Dan ini baru terjadi di ormas yang namanya Bajul Negeri Nusantara. Ormas lain belum dapat. Kalau ormas-ormas lokal mungkin, tapi kalau ormas yang basisnya nasional belum ada ormas selain Bajul Negeri Nusantara yang mendaftar dengan biaya pendaftaran di bawah 10 juta, belum ada. Baru kita. Nah, ini kita sangat bersyukur. Nah, sekarang kita mau besarkan sama-sama organisasi ini, yang terutama demi menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Kalau memasuki tahun-tahun politik, yang kita lawan adalah isu sara. Kita tidak membatasi anggota atau pengurus. Kita tidak kita tidak otoriter, tidak mengharuskan kita harus kalau masuk ke tahun politik kita harus pilih ini, kita harus enggak. Pilihan politik adalah hak istimewa setiap orang, setiap warga negara. Apapun pilihan politik kita, apapun arah pandangan politik kita, satu yang kita mau yaitu berpolitiklah dengan bermoral, dengan beradab, dan tidak membawa isu suku, ras, dan agama. Nah, itu yang kita jaga bersama, itu yang kita perhatikan dan kita perjuangkan bersama. Jadi soal pilihan politik itu hak istimewa setiap warga negara. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai isu suku, ras, agama ini mewarnai pesta politik dan mengacau balaukan bangsa dan negara kita. Yang kedua, program kerja yang saya paling suka adalah kita mau berbuat untuk masyarakat nih. Kita mau berbuat untuk masyarakat. Saya kasih bocoran sedikit ya soal program kerja. Satu yang saya paling suka adalah terkait CSR. Ini yang nanti kita perjuangkan bersama. Ini lepas dari program lokal ya, lepas dari program kerja lokal. Kalau soal program kerja lokal nanti Pak Ketua, Sekretaris, Pak Wakil boleh berembuk bersama-sama untuk apa yang akan kita lakukan, program-programnya seperti apa, nanti di-share untuk diketahui, diperhatikan sama-sama apa yang nanti kita lakukan ke depan. Tapi ini program kerja umum dari DPP itu menjalin kerjasama, yaitu menjadikan perusahaan-perusahaan setempat menjadi partner kita. Jadi bahasa sederhananya seperti ini. Misalkan ada perusahaan di sekitar sini nih. Ada perusahaan di sekitar sini. Nah, perusahaan itu, keberadaan perusahaan itu otomatis mencemarkan udara di lingkungan. Otomatis mencemarkan air di lingkungan. Otomatis menimbulkan gangguan bunyi-bunyian dan lain-lain sebagainya. Nah, perusahaan sudah menghadirkan beberapa gangguan ini, kemudian apa yang mau diberikan kepada masyarakat setempat sebagai imbalan, karena sudah
kata kasarnya seperti mengganggu kesejahteraan masyarakat di sekitar sini. Nah, ini bukan sumbangan dari perusahaan, bukan. Ini adalah hak masyarakat. Begitu. Nah, kalau bicara soal CSR itu hak masyarakat. Nah, ini yang nanti kita Pak Ketua nanti cari link-link perusahaan-perusahaan sekitar kira-kira mana yang bisa kita masuki. Saya kira Pak Ketua cukup berpengalaman dalam berorganisasi, Pak Wakil juga berpengalaman, saya lihat sekretaris, Pak Sekretaris juga berpengalaman, saya perhatikan berpengalaman, dan lain-lain sudah berpengalaman dalam berorganisasi. Ini menjadi modal yang patut saya banggakan. Nah, saya kira itu dulu kata-kata pembukaan saya. Kalau saya ngomong nanti berpanjangan, cukup dulu sebagai informasi awal untuk kita semua. Saya kembalikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas sambutan dari Pak Ketua Umum. Jadi masuk pengantar untuk kita mulai webinar kita hari ini. Mungkin rekan-rekan sekalian yang baru bergabung, saya secara pribadi juga masih awam dengan organisasi ini. Mungkin nanti Pak Ketua DPD lebih lanjut bisa menyampaikan dengan kita semua apa tujuan kita dan kita bagaimana untuk menghadapi pertemuan selanjutnya untuk kita terapkan barang itu. Jadi cukup masukan itu terkait dengan pertanyaan Pak Ketua Umum tadi, apakah kita ini mau memajukan organisasi atau tidak, itu kan kembali lagi ke kita, itu adalah pilihan kita. Saya rasa teman-teman yang sudah ada di sini punya tekad untuk memajukan organisasi ini, tinggal bagaimana nanti kita ke depannya mengarahkan organisasi ini. Karena membentuk organisasi itu mudah, tetapi menjalankan roda organisasinya itu yang kadang kala membuat kita itu tersendat. Itu yang menjadi halangan. Karena apa? Di setiap organisasi itu orang-orang ini kan berbeda pola pikirnya apa segala macam. Tapi saya yakin, saya optimis ya kalau kita bisa bergerak bersama, berjalan bersama, barang ini akan menjadi besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kita relax aja lah, santai ya, karena agendanya enggak saja. Ya, kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, Wakil ada papan pelangnya. silakan. Sebelah kiri lurus, sebelah kiri. Sekian dari terima kasih. Oh, yuk. Sudah boleh matikan Pak kameranya. Bangun dong, tetap